Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika sekolah SMP yang diampu oleh Ibu Dr. Farhaini Andriani MPDSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri Hikmatul Gustiana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan-rekan saya Baik Wiratni Ulan sebagai pemateri kedua, Siti Sulaiha sebagai pemateri ketiga, dan Sriwayuni Aulia sebagai pemateri terakhir. Baik, kami akan menayangkan presentasi mengenai relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Materi pertama adalah relasi. Yang pertama, pengertian relasi. Relasi menurut bahasa dapat diartikan sebagai hubungan. Relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Misalnya, 3 faktor dari 12, 7 lebih dari 3. Nah, jadi hubungan dari faktor dari dan lebih dari inilah yang disebut sebagai relasi yang dinotasikan dengan huruf kapital R. Yang kedua, menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diagram panah, di mana diagram panah ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua himpunan dengan disertai tanda panah. Yang kedua adalah grafik kartesius. Dalam menyatakan relasi antara anggota-anggota dua himpunan, selain dan menggunakan diagram panah, kita dapat juga menyatakan dalam grafik kartesius. Pada grafik kartesius terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal. Kemudian cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Contoh, diketahui A himpunan X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 2 lebih kecil dari 7, di mana X ini merupakan elemen atau anggota dari bilangan prima. Yang B sama dengan himpunan X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 3 dan lebih kecil dari sama dengan 6, di mana X ini merupakan elemen dari bilangan asli. Pertanyaannya adalah yang pertama, tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Yang kedua, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk jawaban yang pertama, A sama dengan X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 2 dan lebih kecil dari 7, di mana X merupakan elemen prima. Maka anggota dari A ini adalah himpunan 235, di mana 235 ini merupakan bilangan prima yang lebih besar dari sama dengan 2 dan lebih kecil dari 7. Kemudian yang B sama dengan himpunan X demikian hingga X lebih besar dari sama dengan 3 lebih kecil dari sama dengan 6, di mana X ini merupakan elemen bilangan asli. Maka anggota dari B ini adalah himpunan 3, 4, 5, 6, di mana 3, 4, 5, 6 ini merupakan bilangan asli yang lebih besar dari sama dengan 3 dan lebih kecil dari sama dengan 6. Untuk jawaban nomor 2, bagian 1 menunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan diagram panah. Jika kita tentukan relasi atau hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, maka 2 dihubungkan dengan 4, artinya 2 faktor dari 4. Kemudian 2 dihubungkan dengan 6, artinya 2 faktor dari 6. Begitu pula dengan 3 dihubungkan dengan 3, artinya 3 faktor dari 3, dan seterusnya. Kemudian bagian kedua menunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan grafik kartesius. Pada gambar yang telah kami paparkan, kita dapat menyatakan relasi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B dalam grafik kartesius. Nama anggota-anggota A diletakkan pada sumbu mendatar, dan nama anggota-anggota B diletakkan pada sumbu tegak. Setiap anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota B dapat dinyatakan dengan noktah. Kemudian yang terakhir menunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan himpunan pasangan berurutan. Kita memiliki relasi faktor dari dengan himpunan A sama dengan himpunan 235 dan himpunan B sama dengan himpunan 3456. Kita dapat menyatakan dengan pasangan berurutan.
2,4 artinya 2 faktor dari 4, 2,6 artinya 2 faktor dari 6, dan seterusnya. Jadi himpunan pasangan berurutan dari relasi tersebut adalah himpunan 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, dan 5,5. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota. Misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya, himpunan orang dengan ukuran sepatunya, himpunan negara dengan ibu kota negaranya. Istilah pada fungsi atau pemetaan. Sekarang kita perhatikan daerah yang ada di sebelah kiri merupakan daerah domain atau daerah asal. Daerah asalnya adalah Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Sedangkan yang di bagian kanan merupakan daerah kawan atau kodomain, yaitu 38, 39, 40, 41, dan 42. Kemudian ada daerah hasil. Daerah hasil itu dinamakan ring. Daerah hasilnya yaitu adalah 38, 40, dan 42, yang dimana daerah hasil adalah daerah yang merupakan hasil dari himpunan A setelah dikenakan aturan, atau dengan kata lain cara gampangnya adalah daerah yang ditunjuk dari himpunan A. Tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Yang diketahui, himpunan A mempunyai anggota A, B, C, dan himpunan B mempunyai anggota P, Q, R, dan S. Yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B dan banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A. Jadi jawabannya adalah himpunan A yang mempunyai anggota A, B, C, maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 3. Sedangkan himpunan B yang mempunyai anggota P, Q, R, dan S, maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 4. Jadi, banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B sama dengan banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A sama dengan 4 pangkat 3, sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kemudian, banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. C. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M sama dengan gradien atau kemiringan garis, X, Y sama dengan variabel, dan C adalah konstanta. Menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Misalnya, suatu garis melalui sebuah titik, yaitu titik X1, Y1. Kamu dapat menentukan persamaan garis lurusnya dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik min 2, min 3. Penyelesaiannya, diketahui M sama dengan 3 dan X1, Y1 sama dengan min 2, min 3. Sehingga Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1, Y min dalam kurung min 3 sama dengan 3 dalam kurung X min dalam kurung min 2. Cara penyelesaiannya yaitu dengan kemudian didapatkan Y sama dengan 3X plus 3. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X plus 3. Yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Misalnya, suatu garis melalui dua buah titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Kamu bisa menggunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui persamaan garisnya. Contoh, persamaan garis lurus melalui dua titik yaitu titik 0,8 dan min 6,0. Hanya perlu substitusi nilai X1, Y1, dan X2, Y2 pada persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Masukkan nilai X1, Y1, X2, Y2 pada rumus, sehingga didapat
8x min 6y plus 48 sama dengan 0. Sehingga 4x min 3y plus 24 sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurus tersebut melalui titik 0,8 dan min 6,0 adalah 4x min 3y plus 24 sama dengan 0. Selanjutnya materi keempat, yaitu menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Terdapat 3 langkah dalam membuat grafik dari persamaan garis lurus. Contoh soal, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3x min 9. Yang pertama, cari titik potong di sumbu X. Cara mencari titik potong pada sumbu X adalah dengan membuat variabel Y menjadi 0. Y sama dengan 3x min 9. Ganti variabel Y menjadi 0. 0 sama dengan 3x min 9. Kemudian pindahkan konstanta min 9 ke ruas kiri. Menjadi 9 sama dengan 3x. Kemudian bagi 9 dengan 3 untuk mendapatkan nilai x. 3 sama dengan x. Jadi, saat Y sama dengan 0, nilai x yang dihasilkan adalah 3, sehingga diperoleh titik potong di sumbu x adalah 3,0. Yang kedua, cari titik potong di sumbu Y. Tidak jauh berbeda dengan cara mencari titik potong pada sumbu X. Untuk mencari titik potong di sumbu Y, kita harus mengganti variabel X menjadi 0. Y sama dengan 3x min 9. Ganti variabel X menjadi 0. Y sama dengan 3 dalam kurung 0 min 9. Y sama dengan min 9. Jadi, saat X sama dengan 0, nilai Y yang dihasilkan adalah min 9. Sehingga diperoleh titik potong di sumbu Y adalah 0,9. Cara yang ketiga, gambar garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Setelah diperoleh 2 buah titik potongnya, kita bisa tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut, sehingga hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat pada gambar. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Semoga dalam presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.